Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Untuk mempelajari suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka perlu diketahui sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam, apa sebabnya dapat terjadi suatu perubahan dalam masyarakat, maka pada umumnya dapat dikatakan bahwa yang diubah mungkin dengan sadar, mungkin juga tidak dengan sadar oleh masyarakat adalah suatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi adanya. Adapun sebabnya, masyarakat merasa tidak puas lagi pada suatu faktor mungkin karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti dari faktor yang lama itu. Mungkin juga masyarakat mengadakan perubahan itu karena terpaksa untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut sumbernya mungkin ada yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat itu. Yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekitarnya. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri adalah antara lain 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga sistem hak milik atas tanah mengalami perubahan-perubahan. Orang mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil, dan selanjutnya, yang sebelumnya tidak dikenal. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan karena berpindahnya penduduk dari desa ke kota, atau dari daerah ke daerah lain, misalnya transmigrasi. Perpindahan penduduk tersebut mungkin mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam bidang pembagian kerja, stratifikasi sosial, dan selanjutnya, yang memengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perpindahan penduduk atau migrasi telah berlangsung beratus-ratus ribu tahun lamanya di dunia ini. Hal itu adalah sejajar dengan bertambah banyaknya manusia penduduk bumi ini. Pada masyarakat-masyarakat yang mata pencahariannya yang utama adalah berburu, perpindahan sering dilakukan. Hal mana tergantung dari persediaan hewan-hewan buruannya. Apabila hewan-hewan tersebut habis, maka mereka akan berpindah ke tempat-tempat lainnya. 2. Penemuan-penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama adalah inovasi atau innovation. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain bagian dari masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian-pengertian discovery dan invention. Discovery adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik yang berupa suatu alat baru maupun yang berubah suatu ide yang baru, yang diciptakan oleh seorang individu atau suatu rangkaian ciptaan-ciptaan dari individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Adapun discovery tadi baru menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru itu. Seringkali, proses dari discovery sampai ke invention membutuhkan tidak hanya satu individu, yaitu si pencipta saja, akan tetapi suatu rangkaian dari pencipta-pencipta. Penemuan dari mobil misalnya, dimulai dengan usaha-usaha dari seorang Austria, yaitu S. Marcus, yang dalam tahun 1875 membuat motor gas yang pertama. Sebetulnya, sistem motor gas tersebut juga telah merupakan suatu hasil dari rangkaian ide yang telah diperkembangkan sebelumnya Marcus. Sungguh pun demikian, Marcuslah yang telah membulatkan penemuan tersebut, dan yang untuk pertama kalinya menghubungkan motor gas tersebut dengan sebuah kereta, sehingga kereta tersebut dapat berjalan tanpa ditarik oleh seekor kuda. Itulah saatnya mobil menjadi suatu discovery. Baru setelah 30 tahun kemudian,
Sesudah suatu rangkaian sumbangan-sumbangan dari banyak pencipta lain yang menambah perbaikan mobil tersebut, maka mobil itu mencapai suatu bentuk sehingga dapat dipakai sebagai alat pengangkutan oleh manusia yang cukup praktis dan aman. Bentuk mobil semacam itu yang mendapat paten di Amerika Serikat tahun 1911 dapat disebut sebagai permulaan dari kendaraan mobil yang pada masa sekarang menjadi salah satu alat yang amat penting dalam kehidupan masyarakat manusia. Dengan tercapainya bentuk itu, maka kendaraan mobil menjadi suatu invention. Pada saat suatu penemuan itu terjadi, suatu invention, proses inovasi belum selesai. Sungguh pun kira-kira sesudah 1911, produksi mobil dimulai, tetapi mobil tersebut masih belum dikenal oleh seluruh masyarakat. Penyebaran dari alat pengangkutan tersebut masih harus dipropagandakan kepada halayak ramai. Kecuali itu, maka waktu itu biaya produksi mobil demikian tingginya sehingga hanya suatu golongan yang sangat kecil dalam masyarakat yang dapat membelinya. Masih diperlukan rangkaian penelitian dan penemuan-penemuan lagi yang akan dapat menekan biaya produksi menjadi serendah mungkin. Suatu persoalan lain yang juga harus dihadapi adalah apakah masyarakat sudah siap untuk menerimanya, oleh karena misalnya diperlukan pembuatan jalan-jalan raya yang baru. Seluruh proses tersebut di mana sebuah mobil harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sebaliknya di mana masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan dari mobil merupakan proses inovasi dari mobil tersebut. Di Indonesia, banyak dijumpai persoalan-persoalan yang menyangkut mobil tersebut. Walaupun masih ada masyarakat-masyarakat yang belum mengenalnya, pada umumnya masyarakat Indonesia telah mengenal mobil dan bahkan sudah merasakan naik mobil. Akan tetapi, mobil tersebut hanya terbeli oleh suatu golongan tertentu saja. Kecuali daripada itu, masih dihadapi persoalan-persoalan seperti pembuatan jalan-jalan raya dan pemeliharaannya. Diperlukan pula pengetahuan mengenai pemeliharaan mobil, penyediaan onderdil mobil yang cukup, kendaraan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, persoalan parkir mobil di kota-kota besar, dan seterusnya. Apabila ditelaah lebih lanjut perihal penemuan-penemuan baru, ada beberapa pendorong bagi penemuan-penemuan baru tersebut dalam masyarakat. Pendorong bagi individu-individu untuk mencari penemuan-penemuan baru adalah antara lain A. Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya. B. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. C. Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat. Di dalam setiap masyarakat, tentu ada orang perorangan yang sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan masyarakatnya. Di antara orang-orang tersebut, banyak yang menerima kekurangan-kekurangan tersebut sebagai suatu hal yang memang harus diterima saja. Lain orang mungkin tidak puas dengan keadaan, akan tetapi tidak mampu untuk memperbaiki keadaan tersebut. Mereka inilah yang merupakan pencipta-pencipta hal-hal yang baru tadi. Keinginan akan kualitas dari ahli-ahli dalam suatu masyarakat juga merupakan suatu pendorong bagi terciptanya penemuan-penemuan baru. Keinginan dari para ahli tersebut untuk mempertinggi kualitas dari hasil-hasil karyanya merupakan pendorong baginya untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan dibuatnya ciptaan-ciptaan yang baru. Seringkali bagi mereka yang telah menemukan hal-hal yang baru diberikan hadiah atau tanda jasa atas jerih payahnya. Hal ini merupakan pendorong bagi mereka untuk lebih bergiat lagi. Perlu diketahui pula bahwa juga penemuan baru dalam kebudayaan rohaniah dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan, khususnya mengenai penemuan dalam kebudayaan jasmaniah atau kebendaan dapat mengakibatkan pengaruh yang bermacam-macam dalam masyarakat. Pertama-tama, suatu penemuan baru tidak hanya mempunyai satu akibat yang terbatas. Seringkali, suatu penemuan baru yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam bidang tertentu akibatnya memancar ke bidang-bidang lainnya. Misalnya, penemuan radio menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembar kemasyarakatan-kemasyarakatan. Seperti misalnya pendidikan, agama, pemerintahan, rekreasi, dan seterusnya. Pengaruhnya dapat digambarkan sebagai berikut.
Berdasarkan gambar yang dikutip dari Sosiologi, halaman 698. Penemuan baru, seperti misalnya penemuan radio, pengaruhnya memancar ke berbagai arah dan menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat. Digambarkan sebagai lingkaran yang dikelilingi anak panah menuju keluar pada sumbu-sumbu yang mengarah pada 8 titik mata angin. Membentuk seperti halnya jari-jari pada roda sepeda. Kemungkinan lainnya adalah bahwa suatu penemuan baru menyebabkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga kemasyarakatan ke lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar yang dikutip dari Sosiologi halaman 702, penemuan baru dari kapal terbang membawa pengaruh terhadap metode peperangan yang kemudian menambah perbedaan antara negara-negara besar, superpowers, dengan negara-negara kecil. Penemuan baru di bidang atom yaitu yang diketemukannya bom atom pertama mengubah metode peperangan, terutama yang menyangkut pemboman kota-kota besar. Kemungkinan hal itu berpengaruh pada penempatan pabrik-pabrik besar atau industri berat. Pabrik-pabrik besar atau industri berat akan dipindahkan ke tempat yang jauh dari pusat kota, hal mana menyebabkan dekonsentrasi penduduk kota. Digambarkan dengan 4 buah lingkaran, di mana lingkaran yang paling kiri yang pertama merupakan lingkaran penemuan dan mengarah ke sebelah kanan menuju lingkaran yang kedua dengan kode angka 1, di mana dari penemuan yang ada memberi pengaruh pada lingkup 1 tersebut dan seterusnya hingga lingkaran ke-4 dengan kode 3 yang akan saling pengaruh-mempengaruhi dari setiap tahap yang dilalui. Beberapa jenis penemuan-penemuan baru dapat pula mengakibatkan satu jenis perubahan, seperti digambarkan di bawah ini. Gambar ini dikutip dari Sosiologi halaman 703. Misalnya penemuan mobil, kereta api, dan jalan kereta api, telepon, dan sebagainya menyebabkan tumbuhnya lebih banyak pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran kota yang dinamakan suburb. Digambarkan dengan sebuah lingkaran dengan kode berwarna E, terhubung dengan 3 lingkaran lain dengan masing-masing garisnya dari titik E tersebut. Ketiga lingkaran itu merupakan sebuah penanda perbedaan dari tempat-tempat atau daerah pinggiran kota yang telah disebutkan tadi. Imbas tersebut merupakan sebagai suatu akibat dari bertambahnya pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran kota yang dinamakan suburb di atas. Di samping penemuan-penemuan baru di bidang unsur-unsur kebudayaan jasmaniah atau kebendaan, terdapat pula penemuan-penemuan baru di bidang unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Misalnya, adanya ideologi baru, aliran-aliran kepercayaan yang baru, sistem hukum yang baru, dan seterusnya. Penemuan-penemuan baru yang oleh Ogburn dan Nimkov dinamakan social invention adalah penciptaan pengelompokan dari individu-individu yang baru atau penciptaan adat istiadat baru maupun suatu perilakuan sosial yang baru. Akan tetapi yang terpenting adalah akibatnya terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mungkin berpengaruh pada bidang-bidang kehidupan lainnya. Misalnya, dengan dikenalnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20, melalui mereka yang pernah mengalami pendidikan barat, timbullah gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan politik. Gerakan-gerakan mana kemudian menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang baru dikenal, yaitu partai-partai politik. 3. Pertentangan, konflik. Dalam masyarakat mungkin pula menjadi sebab daripada terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan-pertentangan tersebut mungkin terjadi antara orang perorangan dengan kelompoknya atau pertentangan antar kelompok-kelompok. Masyarakat-masyarakat tradisional di Indonesia pada umumnya bersifat kolektif. Segala kegiatan didasarkan pada kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepentingan-kepentingan individu walaupun diakui mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan-kepentingan individu dengan kelompoknya tersebut yang dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Misalnya di kalangan orang-orang Batak yang sistem kekeluargaannya adalah
patrilineal murni. Terdapat adat istiadat bahwa apabila suami meninggal, maka keturunannya berada di bawah kekuasaan keluarga almarhum. Dengan terjadinya proses individualisasi terutama pada orang-orang Batak yang pergi merantau, kemudian terjadi penyimpangan, yaitu bahwa anak-anak tetap tinggal pada ibunya, walaupun hubungan antara si ibu dengan keluarga almarhum suaminya telah putus karena meninggalnya suami. Keadaan tersebut membawa perubahan besar pada peranan keluarga Batih dan juga pada kedudukan wanita yang selama dianggap tidak mempunyai hak apa-apa apabila dibandingkan dengan laki. Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda. Pertentangan-pertentangan demikian itu kerap kali terjadi. Apalagi pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern. Generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya lebih mudah untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing, misalnya kebudayaan barat, yang dalam beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat, misalnya pergaulan yang lebih bebas antara wanita dengan laki-laki, kedudukan wanita yang sederajat dengan laki-laki di dalam masyarakat, dan lain-lainnya. Suatu pertentangan antara golongan yang mempertahankan hukum adat yang tradisional dengan golongan yang memasukkan agama Islam, dalam hal ini hukum Islam, pernah pula terjadi di beberapa tempat di Indonesia pada masa-masa lalu. Dalam hal-hal tertentu, pertentangan tersebut menghasilkan suatu akomodasi, misalnya perihal perkawinan. Menurut adat istiadat, suatu upacara perkawinan merupakan suatu krisis rite, yaitu suatu upacara berhubung dengan meningkatnya seseorang dari tahap kehidupan tertentu menuju ke tahap kehidupan yang selanjutnya. Perpindahan tersebut memerlukan suatu upacara tertentu karena orang tadi pindah ke dalam lingkungan sosial yang baru dan juga untuk mengumumkan kepada halayak ramai mengenai kedudukan sosial orang tersebut. Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan suatu kontrak akad nikah. Timbul pertentangan mengenai saat sahnya perkawinan, yaitu apakah pada saat upacara adat dilakukan atau pada saat ijab kabul. Pada umumnya, tercapai suatu akomodasi, terutama bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Akad nikah merupakan hukum yang memaksa, hukum imperatif, dan kemudian diikuti dengan upacara menurut adatnya masing-masing. Akomodasi tersebut menimbulkan lembaga kemasyarakatan yang baru di bidang perkawinan. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Revolusi yang terjadi pada bulan Oktober 1917 di Rusia menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar di sana. Negara tersebut yang mula-mula mempunyai bentuk kerajaan yang absolut berubah menjadi diktator proletariat yang didasarkan pada doktrin Marxisme. Segenap lembaga-lembaga kemasyarakatan, mulai dari bentuk negara sampai keluarga Batih, mengalami perubahan-perubahan yang besar sampai ke akar-akarnya. Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Sebab-sebab dari luar masyarakat tersebut antara lain adalah 1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Terjadinya gempa bumi, taufan, banjir besar, dan lain-lain mungkin menyebabkan bahwa masyarakat-masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Apabila masyarakat tersebut mendiami tempat tinggalnya yang baru, maka mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru tersebut. Kemungkinan hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Suatu masyarakat yang mula-mula hidup dari berburu kemudian meninggalkan tempat tinggalnya karena tempat tersebut dilanda banjir besar. Mereka kemudian menetap di suatu daerah yang memungkinkan mereka untuk bertani. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam diri masyarakat tadi. Misalnya, timbul lembaga kemasyarakatan baru, yaitu pertanian dan selanjutnya. Kadang-kadang, sebab-sebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik disebabkan oleh tindakan-tindakan dari warga-warga masyarakat itu sendiri. Misalnya karena penggunaan tanah secara besar-besaran, tanpa memperhitungkan lapisan-lapisan humus tanah tersebut. Penebangan hutan-hutan yang menyebabkan banjir. Hal-hal tersebut
dapat mengakibatkan bahwa masyarakat yang bersangkutan terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk menetap di wilayah yang lain. 2. Peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan, oleh karena biasanya negara yang menang akan memaksakan negara yang takluk untuk menerima kebudayaannya yang dianggap sebagai kebudayaan yang lebih tinggi tarafnya. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua seperti Jerman dan Jepang mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam masyarakatnya. Jerman misalnya mengalami perubahan-perubahan yang menyangkut bidang kenegara, di mana negara tersebut akhirnya dipecah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat, Republik Federasi Jerman, dan Jerman Timur, Republik Demokrasi Jerman, yang masing-masing berorientasi pada blok Barat dan blok Timur. Hal itu tidak saja mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di bidang politik dan pemerintahan, akan tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Jepang setelah kalah perang juga mengalami perubahan-perubahan. Dari negara agraris militer, Jepang secara berangsur-angsur berubah menjadi suatu negara industri. Demikian pula yang terjadi di Vietnam, Kamboja, dan lain-lain. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Apabila sebab-sebab perubahan tersebut bersumber pada masyarakat lain, maka perubahan tersebut mungkin terjadi karena kebudayaan dari masyarakat yang lain melancarkan pengaruhnya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain itu. Namun, apabila hubungan tersebut berjalan melalui alat-alat komunikasi massa seperti radio, televisi, film, majalah, dan surat kabar, maka ada kemungkinan pengaruh itu datangnya hanya dari satu pihak saja, yaitu dari masyarakat yang secara aktif menggunakan alat-alat komunikasi tersebut. Sedangkan pihak lain hanya menerima pengaruh itu dengan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat lain yang mempengaruhinya itu. Apabila pengaruh tersebut diterima tidak karena paksaan dari pihak yang mempengaruhi, maka hasilnya di dalam ilmu ekonomi dinamakan demonstration effect. Proses penerimaan pengaruh kebudayaannya di dalam antropologi budaya dinamakan akulturasi. Di dalam proses pertemuan kebudayaan tersebut tidak selalu akan terjadi saling pengaruh-mempengaruhi. Kadangkala kedua kebudayaan tersebut yang seimbang tarafnya saling menolak. Hal itu kemungkinan disebabkan karena dalam masa-masa yang lalu pernah terjadi pertentangan fisik yang kemudian dilanjutkan dengan pertentangan-pertentangan non-fisik antara kedua masyarakat tersebut. Keadaan semacam itu dinamakan cultural animosity. Suatu cultural animosity hingga kini ada antara Surakarta dengan Yogyakarta yang dapat dikembalikan pada tahun 1755 dan kemudian perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pertentangan fisik mengawali bentrokan antara kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan pertentangan-pertentangan dalam segi-segi kehidupan lainnya. Corak pakaiannya tetap berbeda, demikian pula tari-tariannya, seni musik tradisionalnya, gelar-gelar kebangsawanan, dan seterusnya. Walaupun kedua kebudayaan tersebut mempunyai sumber dan dasar yang sama, yaitu kebudayaan khusus, subculture, Jawa. Apabila dua kebudayaan bertemu, sedangkan salah satu kebudayaan dalam unsur-unsur tertentu mempunyai taraf teknologi yang lebih tinggi, maka mungkin terjadi proses imitasi, yaitu peniruan terhadap unsur-unsur kebudayaan lain. Mula-mula, unsur-unsur tersebut ditambahkan pada kebudayaan asli, akan tetapi lambat laun, unsur-unsur kebudayaan aslinya yang diubah dan diganti oleh unsur-unsur kebudayaan asing tersebut. Misalnya, orang-orang Indonesia dewasa ini pada umumnya memakai pakaian yang bercorak barat, oleh karena lebih praktis. Jarang mereka memakai pakaian tradisional, kecuali pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya pada upacara-upacara resmi seperti perkawinan.